Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular, dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purba kala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan Pesta Salib Suci, gereja mengajak kita untuk kembali merenungkan betapa makna salib itu sungguh mulia bagi kita orang-orang Kristiani, sekalipun pada masanya salib adalah tanda penghinaan. Di tangan Allah, salib tidak lagi menjadi tanda penghinaan, tetapi justru tanda peninggian. Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, memberikan anaknya yang tunggal, sehingga lewat pemberian diri itulah yang berpuncak pada pemberian diri di atas kayu salib, dunia diselamatkan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil hari ini menjadi sebuah peneguhan yang senantiasa bisa kita renungkan, bahwa berkat kepercayaan akan salib kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Karena Allah memang memberikan diri-Nya bagi siapapun yang percaya kepadanya, sehingga bisa mendapatkan kehidupan kekal. Maka saudara sekalian yang terkasih, salib bagi kita orang-orang Kristiani sama sekali bukanlah tanda penghinaan. Ia bagi kita sekarang menjadi tanda kemenangan, tanda rahmat, tanda cinta Allah sendiri yang secara total memberikan diri-Nya bagi kita, sehingga kita boleh kembali di dalam hidup bersama dengan-Nya. Allah tidak hendak menghakimi dunia, tetapi Ia pertama-tama hendak menyelamatkannya. Dari dalam diri-Nya sendiri kita tidak mampu, dunia tidak lagi kuasa berkat dosa, tetapi kekuatan salib menghancurkan dosa itu dan membawa kita kembali, siapapun yang percaya kepada Allah. Maka saudara sekalian yang terkasih, marilah kita sungguh bersyukur atas karunia
kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan yang bukan hanya soal nanti atau di belakang atau jauh di depan, tetapi kehidupan yang boleh sejak sekarang kita rasakan dan kita alami berkat persatuan kita dengan dirinya. Kehidupan kekal adalah sebuah kesempatan di mana kita boleh hidup di dalam keilahian Allah, sekalipun kita ini sebagai manusia sungguh rapuh. Tetapi kekuatan salib dan kepercayaan yang kita taruh kepadanya menjadikan kehidupan kekal itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sungguh nyata berkat Kristus yang turun ke dunia dan membawa kita ke dalam keilahiannya. Dengan rasa syukur ini, semoga kita semakin bukan hanya bangga dengan salib Kristus, tetapi percaya bahwa berkat salibnya kita senantiasa disatukan dengan Allah yang mengasihi kita dan senantiasa memberikan kesempatan untuk percaya kepadanya, sehingga kita boleh senantiasa membangun hidup kita di dalam kebersamaan dengannya pula.